Sport Mediaset melaporkan bahwa ada optimisme besar terhadap kondisi Lautaro Martinez yang tertatih-tatih keluar stadion usai laga melawan Bologna. Dokter tim Inter, Piero Volpi yang telah memeriksa Lautaro tidak menunjukkan kekhawatiran yang besar, dan untuk saat ini tes instrumental telah dikesampingkan. Namun, kondisi Lautaro harus dinilai menjelang laga melawan Lecce. Dilansir FC Internews, pelatih Simone Inzaghi dalam konferensi pers setelah tersingkirnya Inter dari Coppa Italia di tangan Bologna mengatakan, Lautaro mengalami kelelahan, kita lihat saja dalam beberapa jam ke depan. Dia bermain dalam waktu kurang dari 3 hari, dia harus dievaluasi. Kami akan memulihkan Sanchez untuk pertandingan melawan Lecce. Hasil ini mengecewakan karena kami telah menjadi juara bertahan selama 2 tahun. Kami seharusnya layak lolos di menit ke-90, saya bisa mengkritik seperempat jam terakhir ketika kami bertindak terlalu jauh. Ini adalah sepak bola, kami tidak bahagia, tapi sejauh menyangkut kinerja, saya puas. Pada gol pertama Bologna, Zirkzee mengalahkan semuanya, dia pandai menempatkan bola di tengah dengan tumitnya. Pada gol kedua Bologna, kami seharusnya bisa lebih baik. Kami semua kesal, Coppa Italia telah memberi kami banyak hal dalam beberapa tahun terakhir, kekalahan ini tidak pantas kami dapatkan, namun ini akan menjadi pelajaran bagi kami. Sementara itu, kepada Sport Mediaset, pelatih Simone Inzaghi menambahkan, saya menyukai Arnautovic, dia melakukan apa yang perlu dilakukan dan apa yang kami minta darinya. Dia tidak beruntung di depan gawang, tetapi dia menampilkan performa yang menghibur. Anda mengharapkan gol dari seorang striker, tetapi dia melakukan semua yang harus dia lakukan. Carlos Augusto kepada Inter TV setelah pertandingan melawan Bologna mengatakan, kami memainkan pertandingan yang hebat selama 90 menit, kami menciptakan banyak peluang yang seharusnya bisa kami manfaatkan dengan lebih baik, dan kemudian mereka memanfaatkan peluang yang mereka dapatkan dengan baik di akhir pertandingan. Ada banyak pertandingan seperti ini, tapi sekarang kami bekerja dengan kepala tertunduk. Musim masih panjang, kami masih punya gelar Serie A dan Liga Champions. Kami tahu bahwa ini adalah eliminasi yang buruk, tapi kami juga punya pertandingan lain pada hari Sabtu dan harus fokus pada hal itu. Saya ingin mencetak gol untuk memberikan kemenangan. Namun, saya senang atas gol tersebut di depan para penggemar, dan saya berharap bisa memberikan lebih banyak kegembiraan dengan gol, assist, dan membantu rekan satu tim saya. Dilansir FC Internews, Juan Cuadrado telah menjalani operasi kemarin untuk menghilangkan cedera tendon Achilles kirinya. Operasi yang dilakukan oleh Profesor Lasse Lempainen di Turku, Finlandia itu berjalan dengan sempurna. Cuadrado akan mengikuti program rehabilitasi dalam beberapa minggu ke depan. Corriere della Sera mengabarkan bahwa 4 pelatih yang tampil luar biasa di liga-liga top Eropa bersama timnya masing-masing adalah Simone Inzaghi bersama Inter, Arteta bersama Arsenal, Xabi Alonso bersama Leverkusen, dan Michel bersama Girona. Mereka berempat memiliki kesamaan usia yaitu sekitar 40 tahun dan menjadi yang teratas di liganya masing-masing. Tim Simone Inzaghi memiliki serangan terbaik, pertahanan terbaik, dan memiliki nilai tambah seperti Lautaro, Thuram dan Calhanoglu yang secara sistematis dapat menyusun rencana permainan dengan benar. FC Internews melaporkan bahwa musim ini, Lautaro Martinez mencetak gol dengan konsistensi yang sama baiknya di kandang maupun tandang. Pada pertandingan tandang musim ini, Lautaro telah melakukan selebrasi 9 kali di Serie A, oleh karena itu, dia telah menyamai rekor sebelumnya yang diraih pada musim 2021, 2022 dan 2022-2023. FC Internews melaporkan bahwa UEFA telah mencairkan pembayaran bonus terkait hasil yang diperoleh tim yang berpartisipasi di Liga Champions musim ini. Calcio e Finanza mengungkapkan bahwa 19,6 juta euro diberikan kepada 4 tim Italia. Inter mendapatkan 4,66 juta euro, Lazio dan Milan 5,6 juta euro, sementara Napoli mendapatkan 3,73 juta euro.
Majalah Inggris, 442 merilis 100 pemain terbaik tahun 2023, dan menempatkan Erling Haaland di posisi pertama, Bellingham di posisi kedua, Harry Kane di posisi ketiga. Untuk wakil Serie A, Osimhen di posisi ke-14, Leao di posisi ke-19, Lautaro di posisi ke-34, Calhanoglu di posisi ke-75, dan Marcus Thuram di posisi ke-89. Massimo Marianella kepada Sky Sport mengatakan, musim lalu Inter masuk ke final Liga Champions dan kami semua mengira bahwa Inter akan dianiaya oleh Manchester City, tapi pada akhirnya Inter yang pantas memenangkannya. Inter adalah tim dengan skuad terkuat di Serie A, dan mereka akan menghadapi Atletico Madrid yang tampaknya berada di akhir siklusnya, namun Simeone malah bangkit kembali dengan Griezmann dan Morata yang terus mencari angka-angka penting. Sulit membuat prediksi untuk pertandingan Inter versus Atletico Madrid, ada tim yang bermain sepak bola dengan lebih baik, yaitu Inter, dan satu lagi adalah tim yang berjuang dan tidak pernah menyerah. Dilansir FC Internews, Mike Aido, bek Ghana berusia 18 tahun asal Italia yang menjadi salah satu pemain terpenting di tim U19 asuhan Christian Chivu telah menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan Inter yang akan berlangsung selama 4 tahun ke depan. Kontraknya terwujud berkat kerjasama dengan Arthur Legacy Sports yang merupakan sebuah agensi olahraga yang berbasis di Ghana. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa pembicaraan antara Napoli dan Zielinski untuk perpanjangan kontrak telah mencapai kata sepakat di bulan Agustus lalu. Namun, kini semuanya gagal karena adanya komisi untuk agennya. Saat ini, Inter berada di posisi terdepan di depan Juventus dan West Ham untuk mendapatkan Zielinski. Namun, hati-hati juga dengan intervensi dari Arab Saudi. Corriere dello Sport melaporkan bahwa pelatih Simone Inzaghi berharap segera mendapatkan pengganti Cuadrado yang akan absen setidaknya selama 3 bulan ke depan. Targetnya adalah pemain sayap role-playing, dengan nama Buchanan berada di urutan teratas dalam daftar keinginannya. Operasi tersebut dapat dilakukan melalui pinjaman dengan kewajiban untuk membeli, tetapi Buchanan harus meyakinkan klubnya terlebih dahulu bahwa dia tidak ingin memperpanjang kontraknya meskipun kontraknya akan berakhir pada tahun 2025 mendatang. Sky Sport melaporkan bahwa tim-tim besar terus bergerak jelang dibukanya bursa transfer Januari. Tekanan Juventus semakin meningkat terhadap Thiago Jallo, namun persaingan Inter tetap kuat. Nerazzurri telah bergerak lebih awal untuk Thiago Jallo, dan saat ini, Inter merupakan prioritas Thiago Jallo. Sky Sport melaporkan bahwa Alexis Sanchez dan Stefan De Vrij akan absen pada pertandingan Coppa Italia melawan Bologna. Keduanya masih harus bekerja di Appiano Gentile untuk bisa kembali tepat waktu yaitu pada pertandingan melawan Lecce. Alexis Sanchez terhenti karena kelelahan menjelang laga melawan Lazio, sementara De Vrij mengalami cedera pada pertandingan melawan Napoli. Tutto Sport mengabarkan bahwa Juventus punya rencana untuk mencoba merekrut Colpani sebelum Inter. Monza menginginkan setidaknya 20 juta euro untuk pemain berusia 24 tahunnya itu. Ini bukanlah angka yang kecil baik bagi Inter maupun Juventus, sepak bola Italia bukanlah raksasa finansial seperti di masa lalu, dan baik Nerazzurri maupun Juventus memiliki masalah keuangannya masing-masing yang harus mereka hadapi. Namun, Juventus merasa bahwa mereka memiliki kartu as di tangan mereka berencana menawarkan sejumlah uang plus Miretti untuk mempermudah jalan mereka mendapatkan Colpani. Dalam konferensi pers jelang pertandingan Coppa Italia antara Inter versus Bologna, pelatih Bologna Thiago Motta mengatakan, "Ayo pergi ke Milan untuk bermain sepak bola, ayo bermain melawan finalis Liga Champions, kandidat serius untuk Scudetto, kita akan pergi dan memainkan permainan kami untuk membawanya ke pihak kami. Kami adalah grup yang sangat baik, dalam pertandingan ini saya akan memasukkan mereka yang tampil baik dalam segala hal, bahkan mereka yang tidak berpartisipasi di pertandingan terakhir. Semua orang bekerja dengan baik, mereka masih muda, kami membutuhkan semua orang."
Fabio Capello kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, Atletico Madrid adalah tim yang tangguh, mereka sangat kompetitif dan valid seperti pelatihnya, mereka adalah tim yang bermain bukan demi kesenangan, tetapi demi hasil. Saya berharap Simone Inzaghi menurunkan tim terbaiknya saat melawan Atletico. Saya pikir, pertandingan itu akan sangat bergantung pada posisi Inter di klasemen dan cedera pemain. Menurut saya, Inter bisa kembali ke final Liga Champions musim ini jika pelatihnya menginginkannya. Dengan skuad yang dimiliki Simone Inzaghi, dia bisa kompetitif, jika dia ingin kompetitif. Corriere dello Sport menyoroti kiprah Nerazzurri di Serie A dengan hanya tersisa 3 pertandingan yaitu melawan Lecce, Genoa dan Verona di penghujung paruh pertama musim ini. Inter menghancurkan di pertandingan besar, mereka mengalahkan Fiorentina, Milan, Roma, Atalanta, Napoli, Lazio, dan hanya bermain imbang dengan Juventus. Singkatnya, Nerazzurri benar-benar membuat ruang hampa, dan sepertinya mereka juga telah belajar dari musim lalu yang banyak kehilangan poin ketika melawan tim-tim kecil. Hingga saat ini, Nerazzurri telah menciptakan 39 gol, hanya kebobolan 7 kali, 11 clean sheet dan mengumpulkan 41 poin. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa tidak ada seorang pun di Inter yang meremehkan tim asuhan Diego Simeone. Nerazzurri tahu betul bahwa mereka bisa mengalami kesulitan melawan Atletico yang sulit dikalahkan. Namun, mereka harus membalas kekalahan di Piala Super Eropa tahun 2010 silam. Lautaro dan rekan satu timnya bisa melangkah jauh berkat perjalanan mereka musim lalu, sehingga hasil imbang melawan Real Sociedad disikapi dengan sangat tenang. Pilihan yang diambil Simone Inzaghi sejauh ini menunjukkan bahwa Serie A adalah prioritasnya, namun, terus mendominasi Serie A, dapat memberikan dorongan ekstra kesadaran bagi Nerazzurri. Sven-Goran Eriksson yang merupakan pelatih Simeone dan Simone ketika di Lazio kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, Inter versus Atletico akan sangat seimbang karena kedua tim setara dan keduanya hampir memenangkan Liga Champions, dan kemudian mereka memiliki pelatih yang hebat, gaya mereka berbeda, namun sukses dan inovatif. Anda tidak bisa meragukan Simeone, dia adalah pelatih yang siap pakai. Di sisi lain, Simone Inzaghi adalah anak laki-laki yang penuh dengan tekad, dia juga sensitif dan ingin tahu, dan dia mempelajari segalanya. Inter memiliki identitas yang tepat yang diberikan pelatihnya, saya berharap mereka bisa memenangkan Serie A musim ini karena mereka pantas mendapatkannya. Saya melihat Lautaro mencetak gol tanpa henti di Italia, Thuram adalah sebuah kejutan, kita semua ingat ayahnya yang merupakan seorang bek hebat, sementara dia adalah seorang penyerang yang modern dan lengkap. Kita semua tahu Griezmann, tapi Morata sangat berbahaya di tim Atletico. Mantan kiper Inter, Parma dan Fiorentina, Sebastian Frey kepada TV Play mengatakan, saya lebih memilih Barcelona atau Manchester City yang menjadi lawan Nerazzurri di babak 16 besar Liga Champions, karena tidak akan mudah bagi Inter untuk menghadapi Atletico Madrid. Dilansir FC Internews, jarak antara tawaran Nerazzurri dan permintaan Denzel Dumfries untuk perpanjangan kontraknya adalah sekitar 1 juta euro. Dumfries mengharapkan perlakuan serupa dengan Alessandro Bastoni, sementara Inter yakin bahwa gaji seperti yang dijamin dengan perpanjangan kontrak di Marco lebih adil yaitu sekitar 4 juta euro bersih ke atas. Dalam beberapa hari ke depan, utusan dari Westerman, lembaga yang menjaga kepentingan Dumfries akan berada di Italia dan melakukan pertemuan dengan manajer Inter untuk mencoba memuluskan negosiasi perpanjangan kontrak. Jika kedua pihak tidak mencapai kesepakatan, ada kemungkinan Dumfries bisa meninggalkan Inter musim panas nanti jika ada tawaran yang dianggap tepat. Sebastian Giovinco kepada Radio Serie A mengatakan, Lautaro selalu berada di level tinggi selama 2 tahun terakhir. Mungkin sekarang, setelah Piala Dunia dan menjadi kapten Inter, ia memiliki pengalaman dan telah mencapai level yang hanya dimiliki oleh para juara hebat. Mungkin dia bukan tipikal pemain nomor 10, namun dia tetap pemain hebat. Saya setuju 100% dengan ucapan Claudio Marchisio soal perbandingan Lautaro dengan Higuain di depan gawang.
Dilansir FC Internews, gelandang Juventus, Manuel Locatelli mengatakan, Inter mempunyai tim yang sangat kuat, mereka punya pemain-pemain matang yang berada di momen-momen krusial dalam karir mereka punya banyak juara. Tapi kami harus terus melanjutkan jalur kami tumbuh dengan banyak pemain muda yang punya ambisi dan kami harus memikirkan tentang diri kami sendiri. Dilansir FC Internews, CEO Inter, Alessandro Antonello mengatakan, kami berkomitmen untuk melanjutkan proyek Rossano. Keinginannya adalah mendengar suara para penggemar terkait proyek yang diluncurkan ini. Masih ada aspek yang perlu dievaluasi tetapi kami bekerja sama dengan konsultan dan pemilik. Di sisi lain, kondisi infrastruktur di San Siro juga tidak sederhana, ada resiko kendala di ring kedua, sehingga proyek awal jelas harus direvisi. Kita harus menunggu apa yang akan diputuskan oleh TAR, waktu umumnya seperti yang telah disebutkan, jika prosesnya tidak mengalami hambatan apapun, pada akhir tanggal 24, awal tanggal 25, kami akan memiliki otorisasi dan kemudian 3 tahun untuk membangunnya, kemudian mulai memainkannya pada musim 2028-2029. Para penggemar harus memiliki rumah terindah, jadi kami harus terbuka terhadap setiap opsi.